Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah nanyain di kolom komentar di postingan aku. Jadi hari sebelumnya itu aku bikin postingan kayak gini, dan itu banyak banget yang nanyain. Sebenarnya aku maju mundur ya bikin postingan itu, karena siapa juga yang mau tanya gitu ya. Tapi ternyata ada juga tuh dari teman-teman semua yang beberapa yang nanyain, dan ya aku mau jawab sekarang. Yuk langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari nama Rina Mari J7X. Pertanyaannya, Aris ada rencana seriusin nggak kontennya biar kayak Teh Andini? Nuhun ya, semoga dijawab. Kalau buat rencana seriusin konten itu dari dulu juga sebenarnya ada teman-teman, tapi kendalanya karena aku tuh orangnya pertama pemalu, dan yang kedua itu mungkin bisa dibilang males ya kalau dulu itu, tapi sekarang kayaknya udah beda. Dan seriusin konten itu butuh effort dan kerja keras, juga butuh konsistensi teman-teman. Jadi mudah-mudahan di tahun ini aku bisa lebih konsisten buat konten dan serius di YouTube ini, biar bisa sharing juga sama teman-teman ya. Itu ya jawabannya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Meli Vera Cendana, yaitu pertanyaannya, nggak ada rencana collab dengan Teh Dini, maksudnya Teh Andini, nungguin nih. Kalau rencana collab sama Bibi alias Andini Overfill itu sebenarnya ada ya, tapi kendalanya pertama jaraknya jauh. Aku di Sukabumi, dia di Jakarta atau di Tangerang. Terus waktunya harus nyesuaiin juga. Ya mudah-mudahan kedepannya ada jodohnya buat ketemu dan kita bisa collab atau bikin konten bareng. Jadi terus ikutin video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Pakisat Maja. Pertanyaannya, bagaimana? Maksudnya gimana mungkin ya? Gimana ceritanya kok dulu bisa sampai ke Manado? Emang lulusan pariwisata, kok bisa jadi chef? Terus AutoCAD, Corel Draw-nya bisa dari mana? Apa yang bikin nyaman di Sukabumi selain dekat dengan keluarga dan alamnya? Apakah masih pingin merantau? Ini pertanyaannya bagus banget dan banyak banget. Jadi aku bakal jawab satu-satu ya. Mulai dari gimana ceritanya kok dulu bisa sampai ke Manado. Jadi ceritanya itu bermula dari pas lulus sekolah, yaitu 2014. Dan waktu itu aku bingung mau kerja di mana. Dan singkatnya, aku nganggur selama 1 tahun. Dan di 2015, aku berpikir gak ada juga yang mau nerima kalau gak ada skill. Jadi aku masuk badan latihan keterampilan biar punya skill. Dan aku masuk jurusan di IT. Nah itu, masuk di jurusan IT, yaitu perkomputeran. Yaitu kerjaannya mungkin kedepannya ngerakit PC sampai bisa digunain kayak gitu ya teman-teman. Terus nah di sana aku ketemu banyak teman, salah satunya yaitu Ardi yang ngajak aku ke Manado. Dan kalau kamu lagi nonton, Ardi, makasih banget dulu udah ngajakin aku buat ke Manado. Mungkin kalau aku nggak ikut ke sana, aku nggak nyampe di titik ini. Dan aku tuh ke sana bertiga ya. Pertama aku, kedua Ardi itu sendiri, dan yang ketiga itu Krishna Mukti, yaitu dia masih orang Sukabumi juga. Dan kalau kalian nonton, halo. Nah itu ya ceritanya. Di 2015 itu aku ke sana bertiga, dan awalnya itu nggak langsung jadi chef teman-teman, tapi jadi waiter ataupun pramusaji selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu dibagi-bagi, karena selama 3 bulan itu mungkin kelihatan ya aku bisa masak dikit-dikit. Terus Ardi itu jadi kasir. Terus satu lagi Krishna itu dia jadi chef juga sama aku bareng. Nah itulah ceritanya kenapa aku bisa jadi chef teman-teman, alhamdulillah ya. Terus emang lulusan pariwisata kok bisa jadi chef,
Enggak, aku bukan jurusan pariwisata atau apa namanya yang masa-masa gitu. Tapi aku tuh jurusannya IPS teman-teman, masih di Skomi juga. Terus AutoCAD, CorelDRAW-nya bisa dari mana? Aku aku nggak pakai AutoCAD sih, aku nggak bisa jujur. Tapi dulu pernah belajar, tapi nggak diseriusin buat belajar AutoCAD. Nah kalau CorelDRAW itu bisa dari mana? Itu bisanya lebihnya otodidak ataupun lihat tutorial-tutorial di YouTube, tanya-tanya sama teman. Tapi awal mulanya itu waktu kuliah, itu aku kan hobinya gambar, terus aku cari-cari aplikasi buat bisa nyalurin hobi aku, yaitu ketemulah CorelDRAW. Nah di teman kampus itu ada teman namanya Yusuf. Kalau kamu nonton Yusuf, halo dan makasih udah ngajarin aku dulu buat belajar CorelDRAW, aku sangat berterima kasih. Nah aku belajar sama dia gimana cara bikin kotak, bikin ngewarnain, bikin objek dan kayak gitu. Tapi aku upgrade sendiri, selebihnya aku nonton tutorial, aku tanya-tanya dia juga. Ya disitulah aku bisanya teman-teman, karena aku suka gitu ngegambar, jadinya ditekunin aja kayak gitu teman-teman ya. Terus apa yang bikin nyaman di Sukabumi selain dekat dengan keluarga dan alamnya? Kalau selain dekat dengan keluarga dan alamnya, betah di Sukabumi itu karena kerjaan teman-teman. Jadi kerjaannya itu, aku tuh kan kerjanya di rumah. Nah itu juga salah satu yang bikin aku betah dan nyaman di Sukabumi. Emang Sukabumi itu bukan kota yang gede kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Medan. Tapi Sukabumi itu adalah kampung halamanku dan aku besar di sini. Tapi kebanyakan aku tuh merantau. Dulu tuh merantau ke Manado, jadi chef. Terus pulang kuliah, habis lulus aku langsung merantau lagi ke Surabaya. Jadi halo Surabaya sama Sidoarjo, halo. Aku tinggal ngekos di daerah, aduh lupa lagi, Manado itu Manado Surabaya. Aku ngekosnya di Sedati Agung. Nah Sedati Agung 1 apa 2 gitu, pokoknya deket bandara gitu. Nah aku ngekos di sana, aku jadi data checker di perusahaan Jepang yaitu Tokyo Color atau bisa dibilang TCPC. Halo teman-teman yang mungkin lagi nonton. Terus pertanyaannya apa yang bikin nyaman? Nah itu ya yang bikin nyaman aku itu di Sukabumi selain keluarga dan alamnya, yaitu kerjaan dan orang tua. Orang tua aku kan semuanya di sini kayak gitu ya teman-teman. Itu nggak bisa di banding-bandingin ya. Nah apakah masih pingin merantau? Kalau keinginan sendiri itu merantau itu nggak ada ya, karena alhamdulillah aku udah punya rumah, udah punya keluarga juga di sini. Dan kalau merantau, kayaknya kalau ada kondisi tertentu yang mengharuskan aku buat merantau, mungkin aku ngerantau tapi bareng istri sama anak aku, nggak jauh kayak kemarin ya teman-teman. Soalnya itu pengalaman pertama aku merantau selama menikah, jadi itu sangat berat buat aku. Jadi ya lebih baik merantaunya bareng-bareng sama keluarga kayak gitu teman-teman ya. Itu ya pertanyaannya, semoga menjawab dari Pak Siat Maja. Terus pertanyaan yang selanjutnya dari Amih 86 ya 85. Aris kenapa nggak ajak anak istrinya sekalian ke lokasi deket rumah Teh Andini biar tetap bisa kerja bareng with Teh Andini, padahal chemistry kalian itu hidup banget loh. Oh makasih banget sarannya. Tapi pas waktu aku di sana juga itu sempet ada obrolan kayak gitu. Sempet aku sama istri aku tuh ngobrol gimana kalau kita tinggal atau nyari rumah di dekat sini biar deket gitu. Tapi karena pertimbangan satu dan lain hal itu tidak terwujud, dan juga di Bibi itu aku kerjanya sementara ya, karena nungguin adik aku II buat kerja, jadi dia ngajuin resign dulu baru bisa ke Bibi. Nah di sela-sela nungguin
adik aku itu masuklah aku jadi editor dan videografernya. Ya kalau chemistry-nya hidup banget, wah aku nggak expect sih. Tapi makasih buat teman-teman yang selalu support aku sama Bibi di sana, dari mulai editing sampai kontennya, terus ya support lah. Aku banyak berterima kasih dan aku banyak belajar di sana. Nah kayak gitu ya teman-teman. Aku ngejawabnya cuma 4 karena yang nanya itu cuma ada 4 teman-teman. Jadi ya pada kemana kalian? Aduh teman-teman, enggak sih, itu bercanda ya. Makasih banyak yang udah ngajuin pertanyaan di sini. Jadi ini perdana aku bikin Q&A teman-teman. Selama aku 10 tahun, aku udah 10 tahun di YouTube, tapi baru di awal tahun ini punya niat buat seriusin lagi, karena dulu itu sempat bikin beberapa video tapi aku take down karena aku tuh malu sama kontennya. Tapi sekarang aku mau mulai memberanikan diri, ya mudah-mudahan rezekinya di sini. Dan makasih juga buat teman-teman yang selalu support, selalu nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin itu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nah teman-teman, jadi pas aku selesai ngedit buat video yang ini, itu ada yang nanya lagi, dan aku mau jawab sekarang, nyusul juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan pertanyaannya ini dari Miss Deola 8929. Pertanyaannya, apa nggak dibicarakan terlebih dahulu tentang LDR dengan istri sebelum menerima jadi editornya YouTube Andini Overview? Jawabannya ya pasti dibicarakan dulu itu sama istri, sama orang tua juga, gimana nanti kalau kerja di luar kota dan sebagainya. Itu aku bicarakan dulu banyak pertimbangan ini itu, dan kebetulan di waktu itu aku juga sempat bilang di video sebelumnya, itu kerjaanku lagi menurun, ya jadi aku menerima tawaran buat jadi editor dan videografernya Bibi alias Teh Andini Overview. Gitu ya teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir dan aku sudah jawab, mudah-mudahan semuanya terjawab. Mungkin aku udahin dulu videonya sampai di sini. Nanti kalau mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan, aku mau bikin Q&A part 2. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.